isu akses bahan baku mentah ke pasar negara-negara industri barat ikut diangkat dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Hiroshima, Jepang baru-baru ini dalam rangka KTT Negara-Negara Industri Maju G7. Presiden juga menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan. Setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati. Menurut seorang mantan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Amerika tidak pernah menutup pintu perdagangan dengan Indonesia. Namun, untuk kesepakatan seputar bahan baku mineral, Amerika tetap mengedepankan isu seperti dampak lingkungan, sesuai amanat Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang pro-energi hijau. My understanding is Minister LaHoot and others have talked about a limited free trade agreement, but it's not clear what it would include. Presumably, that would also require Indonesia to allow free import from the United States of some products, right? It wouldn't be just a one-way agreement. Sebagai perbandingan, kesepakatan Amerika Serikat dengan Jepang juga berpijak pada kesepahaman dalam banyak hal, mulai standar lingkungan hidup dan kepentingan bersama menjauhkan aset strategis dari Tiongkok. The problem is that for the vast majority of developing and middle-income countries, including Indonesia, greater access to U.S. markets is the prime thing that they would be looking for in this type of negotiation. So the Biden administration is in kind of an awkward position of wanting to develop a broader network of trade and investment partners, but not being willing to give much, at least on the economic side, in order to do so. Yang juga mengganjal dalam upaya Indonesia mengakses pasar Amerika Serikat adalah dominasi Tiongkok dalam industri mineral Indonesia. Oposisi dari Partai Republik termasuk yang menyoroti kedekatan industri Indonesia dengan Tiongkok. Senator senior Partai Republik Marco Rubio misalnya meminta pemerintah Joe Biden menyelidiki kerjasama produsen otomotif Amerika Ford Motor Company dengan PT Vale Indonesia serta Zhejiang Huayi Cobalt Tiongkok dalam pabrik pengolahan nikel di Indonesia. Dari sudut pandang Amerika sendiri, analis menilai pemerintahan Biden juga memiliki kepentingan memperluas akses ke negara-negara berkembang di luar mitra perdagangan bebasnya selama ini. And it's going to be really difficult for the United States to continue mining at a rate that is sustainable for the EV industry. It's going to have to turn more to countries like Indonesia and across Southeast Asia, as well as in Latin America and especially in Africa. Analis mencermati, tarif terhadap mineral Indonesia untuk masuk pasar Amerika Serikat sudah relatif rendah di bawah 5%. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.